أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر والكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقهم الله
إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقهم الله ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaka wa'dah wa nasara abdah wa assa jundahu wa hasamal ahsaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamdu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sabbihi ajma'in amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum bitaqwallah faqad fasal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul lazim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah hari raya Idul Fitri yang kami hormati, perlu kita ketahui bahwa tidak ada yang terjadi di dunia ini kecuali atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, termasuk wabah penyakit tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an di surah Al-Hadid ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabillahi. Tidak ada musibah yang menimpa di muka bumi ini atau yang terjadi di muka bumi ini, termasuk yang terjadi kepada diri-diri kalian, kecuali sudah tercatat di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu Lauhil Mahfuz. Qabla an nabra'aha, sebelum kami menjadikannya. Sebelum kami menjadikan termasuk virus ini dan sebelum Allah menjadikan tentunya manusia. Inna zalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jadi adanya wabah COVID-19 saat ini Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan sebelum menjadikan virus itu, juga sebelum menciptakan kita manusia. Kemudian bagaimana cara mengatasi, bagaimana cara menerimanya? Rasulullah telah memberikan tuntunan, agama sudah memberikan jalan keluar bagi kita semua, yaitu menerima dengan penuh kesabaran, sambil berikhtiar, sambil berusaha. Dan Rasulullah serta sahabat-sahabat beliau telah memberikan teladan bagaimana menghadapi musibah seperti taun atau wabah virus
corona yang sedang melanda bangsa kita atau umat manusia saat ini. Karena tahun ini pernah terjadi di zaman Nabi, juga pernah terjadi di zaman khalifah atau sahabat-sahabat terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah di dalam hadisnya mengatakan, jika terjadi musibah atau wabah di antara kalian, maka janganlah mencampurkan atau yang sakit dengan yang sehat. Jangan mendatangi yang sakit kepada yang sehat, demikian pula sebaliknya. Ini yang dinamakan saat ini dengan isolasi. Kemudian Umar bin Khattab, khalifah kedua, juga telah memberikan teladan buat kita semua menghadapi musibah ini, yaitu jangan memasuki tempat itu. Sebagaimana beliau tidak jadi sampai ke negeri Syam ketika terjadi musibah tersebut, dia kembali ke Madinah. Kemudian Amr bin As, bagaimana cara menghadapi wabah tersebut di zamannya, yaitu dengan mengidentifikasi mana yang sudah terpapar, mana yang masih PDP pengawasan, dan mana yang masih sehat. Kemudian beliau melakukan tindakan, yaitu bagaimana caranya mengurangi atau membatasi atau meminimalisir menyebarnya wabah saat itu dengan cara mengkarantina. Kemudian bagi yang kena musibah atau berada di kampung itu, sahabat Mu'az bin Jabal, Ubaidillah bin Jarrah telah juga memberikan contoh, yaitu menerima dengan penuh kesabaran. Karena di dalam hadis, siapa yang diberikan wabah, musibah, kemudian dia bersabar, dia sudah berusaha maksimal, dia sudah berdoa maksimal, kemudian dia termasuk orang yang terpapar lalu meninggal, maka meninggalnya itu mati syahid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Jamaah Hari Raya Idul Fitri yang kami hormati, oleh sebab itu dalam menyikapi musibah saat ini, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Tentunya yang pertama adalah berikhtiar, berusaha menghindari atau menjauhi wabah ini. Semoga tidak terjangkit kepada kita semua dengan cara mengikuti himbauan pemerintah, juga mengikuti guru-guru kita, tentunya fatwa ulama, dan yang ketiga mengikuti para pakar-pakar virus tersebut atau kesehatan. Kemudian yang kedua adalah dengan berdoa. Kita berdoa sudah diajarkan oleh Rasulullah, termasuk doa Allahumma dafa'annal bala wal gala wal fasya wal munkar dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah bertawakal. Maka dalam kondisi seperti sekarang ini, apapun yang kita lakukan untuk meminimalisir atau untuk memutus penyebaran virus tersebut, maka termasuk bernilai ibadah. Termasuk diantaranya rajin mencuci tangan, meskipun ini memang ajaran agama kita. Yang kedua adalah menjaga jarak. Yang ketiga tentu menghindari kerumunan, karena illat atau penyebab terjangkitnya virus ini, salah satu penyebab terbesarnya terjadi interaksi. Jadi ketika umat Rasulullah berusaha menghindari interaksi dengan manusia, apalagi menghindari kerumunan saat ini, maka itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk menggunakan masker. Menggunakan masker di saat-saat tertentu memang hukumnya makruh pada saat kita salat, tetapi dalam kondisi seperti saat ini, menggunakan masker insya Allah akan bernilai ibadah. Dengan catatan untuk menjaga diri agar supaya tidak mendapatkan mudarat dan juga tidak memberikan mudarat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada kita semua untuk senantiasa berikhtiar, berusaha, bersabar dan berdoa, dan semoga Allah mengangkat kembali musibah dari tengah-tengah kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa nafa'ni wa yakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadal hajat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.